Di zaman dahulu, hukuman mati dianggap tabu. Namun bagaimana jika hukuman mati tersebut justru gagal karena keajaiban Tuhan? Bahkan ada juga yang hukuman matinya diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Nah, penasaran kan siapa saja mereka? Yang pertama adalah Anne Grenie. Anne Grenie dijatuhi hukuman mati ketika ia berusia 22 tahun. Kala itu, tepatnya tahun 1650, Anne Grenie yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Inggris dituduh melakukan pembunuhan bayi. Bayi itu adalah bayi yang dilahirkan sendiri oleh Anne setelah ia diperkosa oleh cucu dari majikannya. Menurut keterangan medis, bayi itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa, tapi ketetapan hukum kala itu tetap menjatuhi Anne hukuman mati karena dituduh melakukan pembunuhan. Saat hari eksekusi tiba, Anne diminta untuk menggantung dirinya sendiri. Ia disuruh jalan sendiri untuk menaiki tangga tempat ia akan dieksekusi, lalu mengalungkan sendiri tali ke lehernya. Setelah tergantung selama setengah jam dan dipastikan telah meninggal, tubuh Anne diturunkan untuk kemudian diserahkan kepada mahasiswa kedokteran Universitas Oxford sebagai bahan kuliah anatomi. Setelah sehari berlalu, saat mahasiswa kedokteran itu akan membedah tubuh Anne, mereka menemukan Anne ternyata masih hidup. Mahasiswa kedokteran itu kemudian memberikan pertolongan kepada Anne. Setelah 12 jam, Anne sudah bisa bicara beberapa kata. Tahun kemudian, Anne akhirnya menikah dan punya 3 orang anak, serta dapat hidup 15 tahun lagi setelah peristiwa itu. Kemudian yang kedua ada John Henry George Lee. John dituduh sebagai pelaku pembunuhan terhadap majikannya, yaitu Miss Emma. Kala itu, Miss Emma ditemukan tidak bernyawa dengan leher yang tersayat pisau di dalam rumahnya yang terbakar. Oleh hakim, John ditetapkan bersalah dan dijatuhi hukuman gantung. Sesuai jadwal, John akan dieksekusi di penjara Exeter pada 23 Februari 1885. Saat tiba hari di mana John akan dieksekusi mati, tiba-tiba trapdoor atau pintu jebak perancai yang akan digunakan untuk mengeksekusi John tidak bisa terbuka. Algojo yang bertugas sebagai eksekutor telah mencoba untuk memperbaikinya, bahkan mereka mencoba sampai 3 kali. Akhirnya karena bingung, John pun dikembalikan ke dalam penjara tempat ia ditahan. Beberapa hari kemudian, hukuman John berubah dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Kemudian yang ketiga, William Duell. William dijatuhi hukuman gantung di usianya yang masih sangat muda, yakni 16 tahun. Oleh hakim, ia dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis cantik di Village of Triburn, London. Setelah dieksekusi mati pada tahun 1740, jenazah William rencananya akan digunakan untuk medical training di Inggris. Salah seorang petugas medis kemudian menyadari kalau William ternyata masih bernafas. Semakin lama nafas William Duell semakin cepat. 2 jam kemudian ternyata ia benar-benar hidup kembali. Malam itu juga oleh pemerintah setempat, hukuman William diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dan yang keempat, Joseph Samuel. Joseph Samuel divonis hukuman mati lantaran dituduh melakukan perampokan terhadap rumah seorang wanita kaya raya. Polisi yang menjaga rumah itu pun tewas ketika perampokan tersebut terjadi. Joseph memang mengakui bahwa dirinya terlibat dalam perampokan, namun ia menolak mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembunuhan terhadap polisi tersebut. Dalam pengakuannya, Joseph melakukan perampokan tersebut bersama gengnya. Namun si kepala geng justru bebas dengan alasan tidak cukupnya bukti untuk menjeratnya. Pada tahun 1803, di hari Joseph akan dieksekusi mati, ia dibawa ke Parramatta bersama terpidana mati lainnya. Di lokasi tersebut telah banyak sekali orang yang menunggu untuk melihat para terpidana mati tersebut digantung. Ketika tiba giliran Joseph, tali kemudian dikalungkan ke lehernya. Namun setelah pintu jebaknya dibuka, tiba-tiba tali yang telah terlilit di leher Joseph putus. Percobaan pertama pun gagal. Kemudian percobaan kedua setelah tali diganti, Joseph pun bersiap kembali untuk dieksekusi mati. Setelah pintu jebak dibuka, ternyata tali yang digunakan terlalu panjang, sehingga kaki Joseph menyentuh tanah alias tidak tergantung.
Usaha untuk mengeksekusi Joseph tidak berhenti sampai di situ. Pada percobaan ketiga, ternyata tali kembali putus. Petugas kala itu akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada gubernur. Hingga akhirnya hukuman tersebut diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Gubernur dan petugas kala itu percaya bahwa Joseph masih dilindungi oleh Tuhan atas tuduhan yang seharusnya bukan untuk dia. Kemudian urutan yang kelima, Wenceslao Moguel. Pada 18 Maret 1915, Wenceslao Moguel ditangkap karena terlibat dalam perang revolusi di Meksiko. Tanpa menjalani proses peradilan, Moguel lalu dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak oleh regu tembak. Moguel menerima 9 tembakan dari regu tembak tersebut, termasuk 1 tembakan dari komandan regu di kepala Moguel dari jarak dekat. Anehnya, Moguel masih tetap hidup dan berhasil melarikan diri. Akhirnya, Moguel pun tetap hidup dan pulang ke kampungnya untuk menikmati sisa hidupnya. Nah, bagaimana dengan kisah 5 orang itu? Masukkan komentar kalian ya di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.